Gila. Berarti dia Nenenenenet. ini Anjay. Spiderman lokal ini. Ini baru Peter nih. Parker ya saya. Ih, kayak pulpen. Hah? Peter Parker. Pulpen kan? Bukan. Penjaga taman. Orang taman Bener, Parker. bener Parker. Gue mikir lagi tuh, Parker. Itu Ini kan bang, di- yang Kenapa Jepang itu? Enggak, di pinggir jalan kan juga ada tuh Parker. Tukang Parker. parkir bang, Oh. itu yang suka manjat bang. Parkur. Iya. Terus gimana itu Jepang? Jepang gimana tadi? Jepang. Oh iya, Jepang. Apaan tadi ya? Jepang kenapa tuh? Subasa, ya Subasa lagi. Bukan Tsubasa, ini apa namanya? Kan tadi ini di mix ya. Itu kalau misalnya nih, gue lihat-lihat ya, Jepang kan kayaknya pelatihnya itu tadi tuh pelatihnya. Oh ini, Yang apa di namanya? angka-angka. Angka-angka itu, angka-angka. Iya, gue pikir nih ya, kan rame banget di jagat sosial media. Yang di papan tulis itu. Iya. Papan tulis pakai angka. Ada tulisannya 3, 2, 1. Pernah yang lo ingat apa ada? Enggak, gue pikir. Jadi dia cuma tulisan-tulisan apa dibikin highlight gitu doang kan. Gue pikir-pikir ini, ternyata taktik itu ya. Gue Taktik pikir itu, Bang. gue Emang pikir apaan time. Oh ini sisa 3 menit. Gitu. Enggak. Taktik itu. Itu udah ada yang ngurus bang Oh, itu udah ada dari yang wasitnya itu. Siluet soalnya tuh, nggak ada malah tuh. Ada bang, Ada dulu. ada coba ngomong. Ada. Coba. Cek. Ada bang. Ada. Di Lampung kok nggak ada sih? Yang dekat coba. Di Lampung. Di itu di Lampung nggak ada. Lampung nggak nyala tuh. Cek. Cok. Ada. Ada. Oh, udah. Terus. Ini pencet nih. Udah. Terus ya gitu. Apaan tiba-tiba Taktik ini? gitu loh, kayak Itu ini taktik. Kayak lo main PS nih. PS itu kan biasa ada taktik 1, taktik 2 gitu. Sub taktiknya itu diterapin di versi manual di lapangannya begitu. Siapa sih? Taktiknya itu Moriyasu Hajime. Oke. Nah terus? Nggak ada kan? Ini mau makan gimana gini anjir? Ada. Terus begitu tuh full tuh. Kayak lo main PS. Kalau main PS kan ada taktiknya tuh. Oke. Nah, taktik misalnya main PS itu sub taktik utama, sub taktik berapa gitu kan. Nah, itu diterapin di lapangan manual itu taktik 1 2 gitu. Jadi yang tahu mereka doang bang. Mungkin seperti itu. Begitu. Jadi yang tahu cuman dia sama Tuhan doang kali ya? Iya. Karena kalau dia teriak biasanya kayak pelatih-pelatih itu ada yang nggak denger ya kan. Iya. Stadion gitu kan. Benar. Lu mau main bola kan lu pasti kena gitu. Enggak, berarti kan kalau misalnya kayak gitu kan berarti emang udah dipersiapkan dari jauh-jauh hari tuh. Ya pastilah bang. Ini Itu gunanya bisa dia. berapa banyak tuh ya kira-kira ya? Sampai 10 kali ada kali ya? 1, 9, 10 gitu. Enggak lah. Paling taktik plan A, plan B, C, D paling berapa gitu tergantung kondisi lawannya. Kalau lawannya nggak bisa ditembus sama taktik yang A, dia plan pakai taktik kayaknya pakai taktik B nih bagus, pakai taktik B diterapin tanpa mengubah komposisi pemain gitu. Oh, oke. Nah, yang kemarin 4-0 katanya juga itu Yang lawan Tunisia nih. itu nggak full ini ya? Apa namanya pemain-pemain yang bagus-bagusnya ya? Ya bang, enggak. Kalau full ya, yang lebih tahu kedalaman skuad sebuah tim itu kan pelatih kan, dan pelatih itu ngebawa pemain-pemain itu semua itu udah pasti yang menurut pelatihnya itu yang terbaik di negaranya ya kan. Nah, kalau kita kan ngelihatnya kan yang taunya paling ya Mitoma, Kubo atau Minamino Kenal aja ya. yang terkenal. Nah, pemain lokal mereka kan kita nggak tahu. Coba abang-abang sekalian, ada nggak yang rutin nonton Liga Jepang? Nggak ada bang, nggak nyampe siarannya bang. Liga Jepang, Liga 1, Liga 2 Jepang tuh mereka yang lebih tahu yang pemain lokalnya di samping pemain-pemain yang main di Liga Eropa, merumput di Liga Eropa gitu. Nah, itu kan punya staff pelatih juga itu yang mereka yang merekrut pemain lokal itu yang bagus-bagus ya biar mereka bisa mix sama pemain-pemain yang berumput di Liga Eropa gitu.
kayak AS Ueda itu bagus. Weda ya. Ueda itu bagus kan main di Feyenoord kebetulan tuh Liga Eropa Masih gitu. ya di Feyenoord dia. Ya, Junya itu ngegolin. Itu, Junya iya, itu. Junya itu juga Kemarin bagus tuh juga ngegolin tuh, tuh. Junya itu. Junya itu. Itu. Bagus dia Junya itu tuh. Makanya kita nggak bisa nilai tuh main itu yang bagus-bagus menurut menurut pelatih ya itu yang paling bagus. Iya benar. Gitu. Iya sih, benar juga sih. Kalau menurut saya sih kayak gitu. Indonesia bisa nggak ya Saya juga diterapin kayak gitu begitu. ya? Indonesia coba Apalagi Indonesia. Mr. Bean. Enggak, maksud gua bisa diterapin juga nggak itu? Kira-kira bisa di Indonesia? Bisa sih Bang kalau pemain kita menurut gua dengan komposisi pemain sekarang bisa sih Bang diterapin kayak gitu. Pemain kita sekarang udah bagus-bagus sih menurut gua. Bukan naturalisasi tapi ya. Kalau yang naturalisasi juga bisa Bang kalau memang dari akademinya dia memang udah bagus. Emang asuhan Nova Arianto jelek? Enggak, bagus Bang. Bagus, Asuhannya bagus, Nova, bagus. asuhannya Nova Arianto tuh Kemarin bagus ya, cuman emang karena yang nggak beruntung aja kali ya ya. kan lawan Australia kan, kalah kan. Iya, cuman 2-0 itu ya, itu 2-0. mainnya udah bagus menurut gua Bang. Lumayan lah, Bagus itu, lumayan bagus. lah, lumayan. Walaupun memang tidak sesuai dengan targetnya coach Nova ya. Iya. Gitu. Ya benar-benar. Iya, sekarang yang di seniornya Donitri juga bagus banget tuh Iya, bagus. mainnya. Iya kan? Bagus. Donitri bisa di kiri kanan loh. Tuh. Donitri dia bisa di kiri di kanan dia, dua sisi dia. Iya. Makanya sekarang tuh kecenderungan pelatih itu untuk menghemat slot pemain yang di bawah ya. Dia nyari pemain yang versatil, bisa dipasang di beberapa posisi dia. Gitu. Jadi ketika ada perubahan taktik itu yang kayak pelatih Jepang tuh ngubah plan B. Jadi langsung bergerak aja pemain tuh sesuai skema yang pelatih yang udah terapin tanpa ganti-ganti pemain. Menghasilkan gol 4-0 itu beda ya. Wah, yang 4-0 itu banyak ya ada nggak dikit lah, bukan banyak juga sih, nggak sedikit bola itu yang apatis sama Jepang tuh. Terakhir yang ke Kubo itu ya saya. Iya. Yang Kubo yang sampai cedera itu. Kubo cedera. Wah, ini Jepang bisa nggak ya? Sisa pemain lokal sama pemain-pemain yang enggak yang kurang dijadi perbincangan orang-orang gitu kan. Ternyata 4-0. Iya, padahal tanpa Kubo pun Jepang pun Ngeri. ngeri. Itu bukan Itu berarti termasuk sama pemain-pemain cadangannya kali ya. memang iya, udah maksudnya gini loh Bang. Bukan berarti nggak ada pemain yang kita kenal, yang nggak ada pemain bintang yang terkenal tim itu jelek jadinya. Nggak gitu Bang. Lagi tuh. Iya, terus. Kagak. Oke. Terus Iya itu. Nggak ada. nggak apa namanya? Kita nggak tahu kan pelatihnya itu, pelatih Jepang si Noriyasu itu punya senjata utama siapa setelah awalnya kan 3 pemain nih nggak bisa ini kan Ikut. nyusul si Kubo 4. Nah, kita nggak tahu nih ada senjata utama lagi, ada senjata utama siapa gitu. Tapi sayapnya ngeri-ngeri sih Bang. Kayak To Nakamura, Junya Ito. Iya. Wah itu cakep-cakep itu. Dunia itu kemungkinan tuh periode terakhir loh, umurnya udah Iya, udah nomor 3 benar. Daizen ya, dari siapa? Iya. Yang dari Celtic. Dulu Celtic kan dia benar ya. Itu ya butuh pemain-pemain yang untuk pemain yang apa namanya yang udah uzur, yang ini Piala Dunia terakhirnya, kesempatan terakhir udah pasti tampil habis-habisan kayaknya Ya. Oke. gitu. Terus kira-kira Jepang ini potensi besar akan melaju nggak nih? Karena kan dia udah 6 poin ya. 4 masih 4 4 ya? Kan seri sekali sama menang. Jepang sama Belanda kan 2-2. 2-2. Nah, Nah, Jepang dia berarti dia runner up nih. Jepang nih runner up. belum tentu, kansnya sama Belanda masih 50-50 dia. Dia sama Oh, Belanda oke. masih 50-50. Oke. 50% 50-50%. Ya, agregat mirip-mirip lah ya. Ya. Berarti yang udah masuk itu? Yang belum ada yang masuk. Oh, belum Di ada yang grup masuk. mereka tuh nggak ada yang masuk. Grup yang seru lah sih Jepang Belanda tuh. Nggak ada yang masuk ya, saya. Masih Skip satu grup di skip. Diskualifikasi semua itu satu grup. Diskualifikasi semua. ibaratnya Jepang sama Belanda itu masih 1 kaki dah. Belum 2 kaki dia. Iya, benar. Begitu, maksudnya begitu. Iya. Bukan nggak ada. Penyampaian lu kayaknya kurang ya. Penyampaian lu. Terus yang udah masuk itu apa? Kanada, Kanada
Kanada, Bukan dong, US, Meksiko, US, Amerika, Meksiko, Amerika, Jerman. Jerman, ngeri banget. Der Panzer. Prancis masuk nggak? Prancis. Jagoan Tergantung. saya itu yang pilih apa Spanyol Saya apa? pulang nih. Saya pulang lagi nih. Yang Prancis masuk. Prancis sih Satu match belum ya? Belum match kedua ya? Masih satu match dia, baru satu match. Nanti besok ya Bang ya pertandingannya ya dia kalau Prancis. Iya besok dia Prancis besok. Prancis besok. Oh, Prancis besok. Oke. Tergantung pertandingan kedua kalau dia menang ya lolos Masuk sudah. juga. Iya. Lolos juga. Terakhir dia menang kan kemarin tuh pertandingan pertama kan. Iya, Menang. benar. Dan ini sebenarnya gue ngeliat belakangan ini match Mbappe ngeri-ngeri juga angkanya ya. Iya. Angka-angka golnya 5-1. 4-0. Mumpung lagi murah kali Bang ya. Lagi diobral. Lagi diobral. Lagi murah. Iya. Lagi murah kayak nama nama Jepang tuh. Yoshimura. Iya, Yoshimura. Tapi kayaknya Piala Dunia di Amerika bukan apa kayak tahun 94 tuh skornya juga ngeri-ngeri. Oh iya. Oh gitu. 6-1, 4-0 ngeri-ngeri. 94 itu Bang ya? No, Saya lahir itu Bang, tahun saya lahir itu 94. Lahir. Saya udah SD itu. Saya baru setahun. Ini baru setahun. Ini jadi Udah nonton. ketahuan, jadi ketahuan. Udah bola, iya. Saya ngeliat banget itu Maradona tuh digiring keluar babak kedua. Waktu Argentina lawan Yunani kan 4-0. Udah. Itu Maradona udah ada Messi juga, Bang. Messi belum ada dong. Masih belum ada, masih Bukan maksud gua, siapa tahu Messi udah ada di situ nonton. Kan ada yang tahu ya. belum. Messi tahun 87, 94 dia masih 7 tahun. Masih Iya. tahun. Masih main bola di ini sama neneknya dia. Di mana? Di kampung ya, Oh, di di Rosario dia kan lahir di Rosario tuh. Rosario. Main di Rosario mainin Tarkam masih diperkenalkan sama neneknya kan neneknya kan yang memperkenalkan Messi kepada sama pelatih lokal itu. Iya, benar. Itu tapi ngeri juga ya maksud gua di 2026 ini bintang-bintang tuh udah terakhir kali ya. Ya, benar kan? Last Dance Bang, Ronaldo, Modric, Messi, Siapa lagi, Bang? Neymar, Neuer siapa? Neuer, Manuel Manuel Neuer. Terus Neuer. siapa lagi? Yang kiper itu kan Bang. Iya, bener. Kozinha termasuk Ochoa ya, Ochoa ya. Coba Guillermo Ochoa. Itu udah masuk terakhir itu. Ya mungkin tapi ada yang kayak Ronaldo itu sempat entah bener atau enggak kan omongan dia itu ntar dia mau tetap main di Piala Dunia tahun 2030 karena dia Portugal, Spanyol sama Maroko tuan rumah kan. Tahu bener apa enggak? Ya mudah-mudahan kalau memang mau masih kuat main ya monggo. Masih ada yang sisa satu apa legend yang main kan. Itu di era sekarang, Minimal jadi penonton sih Bang. di era para alien. Indonesia bisa meramaikan nggak tuh 2030, Bang? Bisa Indonesia bisa meramaikan. Mainnya di mana? 2030 tuh tuan rumahnya apa? Tuan rumahnya Portugal ya? Portugal, Maroko, sama Spanyol. Ada 3 tuan rumah tahun 2030. Openingnya? Sama gitu. Kali Spanyol ntar openingnya dia. Tapi openingnya pembukaan pertamanya itu ada di 3 negara benua Amerika tuh. Paraguay apa ya? Paraguay, Uruguay sama Argentina. Karena untuk Kocokannya tuh. enggak, karena untuk memperingati 100 tahun Piala Dunia. Piala Dunia pertama kan tahun 1930 dan tahun Ini 2030. apanya kenapa jadi ada 6, Bang? Enggak, khusus pertandingan pertama di situ mainnya semua. Oh, pertandingan pertama. Iya, pertandingan pertama Biasanya doang. Kalau kemarin kan apa pembukaan terus langsung di situ gitu Iya, ya. jadi ribet itu ntar. Khusus pertandingan pertama semua di 3 negara itu Amerika Latin karena juara tahun 30 kan Uruguay. Lawan Argentina. Ya benar Uruguay. Piala Dunia pertama tuh yang perhelatan pertama tuh Uruguay versus Argentina final untuk 100 tahun ntar tahun 2030 pas 1930 2030 di sana diadain pertandingan pertama doang match pertama. Berarti udah nggak ada Messi tuh 2030. Iya. Iya. Main tuh Messi tuh. Ya, Bang ya. Nonton dia. Itu kalau gue lihat baju keren juga ya Maradona ya. Sebelahnya. Oh, bukan. Kirain Maradona. Messi dua-duanya Bang. Ada ini Messi tahun 2006. Ini sekarang. Wih. Ini pertama kali Piala Dunia dia. Ini masih belum tatoan ya Bang? Iya.
Masih muda. Ini masih main sama Lionel Scaloni nih. Masih Ini belum tahu. Untuk laki loh. belum jenggotan tuh. Wih, ngeri banget. Handphone saya mana? Handphone saya. Itu artinya apa, Bang? Tulisannya. Wih, ini artinya apa Bang Messi? Enggak, itu tadi lu kan lu pegang tadi di situ. Ini, wih, coba lihat sih. Artinya. Ini artinya the God doesn't need a crown against all odds. Yo, Eternal glory. di Ya paling enggak dewa itu nggak butuh mahkota. yang ngomong siapa Bang? Misi. Bukan, itu yang ngomong ya. Messi nggak pernah ngomong gitu. Messi nggak pernah ngaku-ngaku God dia. Tuh. Nggak Ini pernah. kuat kan ini maksudkan. Iya, gua ini yang bulu bersih itu yang banyak sampah. Itu yang dipotong Kambing. kalau aja. Itu makanya yang bilang God itu kan pemain-pemain, pelatih-pelatih dunia itu. Iya, benar. Dia nggak pernah ngaku sebagai God. Dia main-main aja. Rekornya dia nggak tahu. Kata Rodrigo De Paul yang dibilang tuh bodyguardnya Messi kan. Dia bilang, saya bersumpah. Nah, Messi itu nggak pernah tahu rekor-rekor yang dia buat, dia hanya sekedar main bola. Ya udah lah suka ya. bola udah Ya gitu. udah lah ya. Pokoknya ya udah, yang penting main aja. Iya. Berarti yang main Ronaldo tuh 2030. Iya. Kemungkinan kali ya. Bisa jadi pemain apa pelatih apa jadi apa? Dia pengen jadi pemain itu. Masih tetap main. Tertua itu kalau itu. 44 sekarang aja udah 41 ya, tahun 85 dia tuh. 45 tahun, 45 tahun. 45 tahun. Lu kalau 45 tahun dah, lu mau ngapain coba 45 tahun dah? Ngapain San? Bang Sensen kan udah 42 ya tahun ini Bang ya? Jalan. Ya. Ya jangan ngomong umur dong. Ini ngomongin umur dia. Jadi ngomongin umur. Kurang ajar nih Bang. Saya pegangin apa Bang? Saya pegang. Ngajar. Tadi tuh. Kurang ajar dia ini. Tadi tutut. Nggak boleh kurang ajar ini. Nggak boleh. Enggak. Selisihnya berapa sih Messi sama Ronaldo? 2 tahun, 2 tahun. 2 tahun Lebih doang. tua? Lebih Itu tua Ronaldo. Ronaldo. Messi 87. Sama kayak ini. Oh berarti seumuran Kayak siapa ya? gue itu ya? Siapa? Adanya Messi, adanya Ronaldo. Saudara-saudaranya lah. Deketan pasti umurnya. Jadi ini mah gue kayak pulang lagi. Pulang duluan kayaknya gue. Oh. Pemain tertua Piala Dunia tahun ini siapa? Mau Oh gue coba. nggak tahu. Mau coba ya? Mau coba berapa? Saya lagi aja searching nih. Saya lagi aja nih searching. Searching lagi aja searching. Coba. Lebih tua mana Ochoa sama kiper Skotlandia Craig Douglas? Berapa itu di umur berapa Bang? Kalau nggak salah 43 dah. 43 tahun ini main nggak dia tapi Main. Oh enggak deh, Ochoa masih 40. Coba Craig Douglas itu kipernya. paling tua Kayaknya sih paling tua setahu saya. 43 tahun Kipernya Skotlandia Craig Douglas. 43 43. tahun ya ngeri juga ya 43 tahun ya Iya kan? Kenapa jadi penyanyi pop lawas Inggris? 84 tahun. Namanya sama berarti. kenapa jadi ngeliatin inian lo kocak juga lu Sa terus Namanya siapa sih Bang? Douglas Craig kalau nggak salah ya. Gini kan tulisannya. Iya. Kok munculnya beda Bang? Kiper Skotlandia tuh. kiper lu cari kiper Skotlandia Oh iya bener. dari tadi udah diomongan Ngomongin. oh iya kan jadi bahan omongan kita kan bener nggak cepet juga tuh jaringan kalau gue lihat Cepet Bang. pakai apaan tuh Jangan Bang. siapa Craig Gordon Bang. Craig Gordon. Namanya Craig Gordon. Pantesan salah dari tadi nggak muncul-muncul Craig Gordon 43 tahun. 43 tahun Craig Gordon. itu 43 tahun. tapi mungkin ininya followersnya nggak sebanyak kiper yang satu itu kali ya Posinya. nah Ya, yang banyak ini cewek-ceweknya kan. iya Itu karena apa ya? Karena dibantu karena dia nge-blow up, ada yang nge-blow up
kisahnya dia sebelum Siapa kisah siapa? Kozina itu yang tadi yang sempat dibilang itu, dia itu sempat dijuluki yang Kozina itu voice, dari kata voice itu kan, itu suara, jadi karena dia sering bersuara lantang Dia mengkritik kali kayak itu. Che Guevara gitu. Bukan, Bukan bang, bukan. itu kan politik. Kenapa jadi kita lagi ngomongin bola? Kenapa jadi ke politik? Enggak, gue pikir maksudnya bersuara dalam tanda Enggak, itu Fauzinya itu artinya apa tadi bang? Messi? Sang suara artinya Fozina itu. Dari kata voice. Itu. oh jadi Jadi maksudnya dia captain juga nggak? Captain nggak? bukan kapten. Oh dia bukan kapten. Bukan kapten. Siapa dari Verde itu siapa yang mencolok pemain? Cape Verde. Iya. Mencolok. Bukan, maksud gua kan ada yang misalnya kayak let's say kalau Norwegia tuh ada Haaland, terus ada Enden, ada siapa lagi gitu loh. Itu ada Kalau Argentina ada Messi. Ada Montero, namanya Montero, itu pemain yang satu klub sama si itu siapa? Siapa? Zwolle, sahabat Zwolle. Sol. Oh, Zual FC. Si itu siapa dulu? Eliano. Eliano dulu, sekolah Eliano tuh. Iya, Itu iya. nomor 10, Montero, gelandang serangnya. Itu gelandang serang. Ya, sama kemarin semalam itu yang ngegolin siapa itu ya? Itu main di klub Krasnodar, Rusia, klub Rusia. Iya, Rusia. Krasnodar termasuk klub bagus. Klub bagus di Rusia. Iya, di Rusia. Kemarin semalam tuh ngegolin tuh tendangan bebas. Si Pinya. Pinya. Saya pernah dengar Pin- tapi- Iya. Pina. Ini yang kan Oh, Pina. Pinya. Itu kan dia kan jajan-jajan Portugis dia tuh. Oh gitu. PVRD. Ini. Ya, di lautan Afrika Barat. Gitu. Itu masuk jago itu. Terus ada lagi siapa itu? Cuman ya dia tuh nggak terlalu kayak main yang kayak di liga-liga besar Eropa, enggak. Ya gitu, paling mentoknya di Rusia. Mungkin visanya juga kali susah bang. Iya. Visa kan pemain bola juga butuh ada visa kerja bang. Walaupun ini match turnamen gitu. Iya, ada visanya. Ya itu kemarin si siapa? Si Helio itu. Helio yang cetak gol yang di detik ke 136 itu mainnya di liga mana coba? Gimana? Liga Israel. Oh. Maccabi Tel Aviv. Iya. Aduh, makanya nyasar-nyasar pada mencar-mencar, cuman di gini negara-negara kecil. Benar. Cuman itu yang bikin mereka semangatnya mereka kenceng kali ya. Jadi begitu. Tapi hebat sih ya bisa apa namanya? Bisa ngimbangin Uruguay, ya kan? Iya. Ngimbangin Oh berarti dia poinnya 2. Dua. Wah, Dua Masih kali ada seri. poin itu. Masih mending tuh, masih ada poin nih kan. masih ada poin bang. Bagus gitu loh, maksud gua dia Ada baru, perlawanan, ya ada gak sih? perlawanan, iya. Baru terus Enden udah bisa dapat poin di Piala Dunia itu menurut gua luar biasa juga sih. Ada perlawanan lah bang. Iya, ada perlawanan terus nggak terlalu ini kan, nggak terlalu kebanyak kebobolan. Padahal di satu grup sama favorit juara juga kan, Spanyol itu. Spanyol. Iya. Spanyol juga diimbangin waktu itu. Iya ngeri ya. Iya kan? Beda permainan dia Cape Verde lawan Spanyol sama tadi malam tuh lawan Uruguay itu beda banget. Kalau lawan Spanyol itu terlalu takut, dia tuh di parkir bus. Pemain Spanyol masuk jarang kan, Iya. shooting jarak jauh. Nah, ketika dia dapat bola dibuang. Jadi yang disiksa tuh main penyerang. Iya. Nah, kalau tadi lawan Uruguay kebuka, dia main kebuka, berani dia open play. Makanya bisa bikin 2 gol. Iya, bisa ya. Hah. Bagus. Penyerangnya lumayan berarti tuh. Yang golin malah pemain gelandang itu. Dua-duanya, satu tendangan bebas. Oh tendangan bebas malah golnya. Pinya itu tendangan bebas. Pinya Wah, tadi. ngeri. Tadi diomongin bang. Diomongin kan tadi diomongin. Tendangan bebas. Diomongin. Itu kipernya Uruguay terakhir juga tuh senior Muslera. Oh Muslera, Muslera, benar. Dulu ya. pernah main di Muslera Lazio tuh. tuh Muslera Lazio. tuh. Iya, sekarang Kopi masih enak pernah kali ya, baca nggak kopi sih? ya? Kopi enak kali ya? Kopi. Jauh banget ya. Otongers ada yang suka sama Lazio? Nah, pernah dengar itu kan tuh? Siapa tadi tuh? Siapa? Muslera. Muslera, Fernando Muslera itu. Muslera. Benar. Pasti kan tuh Muslera tuh, Pak. Mantap tuh. Berapa umurnya udah berapa? Udah 30-an lebih, 34 35 apa? Udah pada tua-tua juga ya. Nah, kebanyakan pemain tua itu di kiper karena nggak banyak lari kan. Iya. Dia Kan badannya sakit bang, lompat-lompatan gitu. Sama Iya. sama ini nih. Sama satu
ini pertanyaan gua, ada nggak pemain muda yang Pensiun dini. bukan kalau dulu kalau dulu kan ada tuh si siapa Rodriguez gitu kan jadi tenar gara-gara Piala Dunia. James Rodriguez juga James Rodriguez. terakhir nih, tapi dia nggak inti kayaknya dia, James Rodriguez, iya, Kolombia iya, dia. Iya. Ya nggak, maksud gue sekarang nih yang di Piala Dunia sekarang ada yang mencolok nggak gitu yang masih muda lah mudanya, atau enggak wonderkid lah minimal. Wonderkid, Yang Olise. kecolok ada sih. Olise nggak sih? Yang kecolok. Pak Olise, Olise sih pasti sih kalau Olise. Nah, terus siapa lagi? Kalau itu kan maksud gue itu udah itu terkenal lah ya. Masuknya kategori itu terkenal lah. Iya. oh yang belum terkenal. Ya, yang belum terkenal ada nggak? Siapa yang belum terkenal ya? James Rodriguez itu kan nggak terkenal tadinya kan? Gua belum terkenal. Sama sih kita juga belum. Kalau yang jadi ini sih yang masih 20 tahun ke bawah tuh ya Obed Vargas. Obed Vargas, Obed Vargas. main Meksiko. Dia di Atletico Madrid. Itu yang kemarin obrolan video pertama. Obed Vargas. Babak kedua pertandingan kedua itu dimasukin dia mainin bagus. Iya iya iya. Permainan Meksiko lebih hidup karena dia ya itu bintang lah, bintang yang diharapin sama ini para pecinta bola tuh bakal meledak kalau sering dimainin. Itu soalnya gue lucu, gue main FC 25 gitu ya, gue main FC 25. Free agent itu rata-rata pemain Meksiko, tapi bagus, 76, 78 ininya. Oh gitu. Tapi free agent, umurnya 26, 27, 28. Makanya gue bingung lah, kok yang kemarin lu ngomong itu bang apa yang di video pertama itu kan, siapa tadi Vargas siapa? Obed Vargas. Obed Vargas itu Obed, free iya. agent itu. Free agent ya. Mungkin memang kalau di FC Mobile apa namanya? Apa? Jumlah orang Meksiko lebih unggul kali. Iya kali ya, mungkin lebih banyak kali ya. Pemain bolanya kali ya. Dan itu bagus-bagus gue ngeliat. Bagus-bagus. Bagus-bagus bener dah. Jadi kalau misalnya gue nge-build itu ya, nge-build apa manajer gitu ya tim, gue pasti akan beli itu karena nggak ada. Misalnya gue nge-build dari tim-tim receh gitu ya, yang ininya kecil-kecil, ya udah gue beli itu pemain-pemain yang free agent. Lebih gampang juga ya Iya negosiasinya. Habis itu kalau ada yang mau beli, udah jual mahal. benar. Pernah ada, pernah. Ini gratisan. Menang banyak tuh. Arsene Wenger berarti dong. Arsene Wenger bener menang banyak. Main mau dari akademi udah bagus, iya kan? Jual. Main jadi bagus jual. Iya benar. Arsenal tuh ya. Penjualan Arsenal yang paling mahal siapa dari Arsene Wenger? Dibeli murah nih. Dijual mahal banget. Siapa? Coba siapa? Enggak nanya nih. Enggak, tulis dulu komentar di bawah. Oh ya. Tebak dulu. Teman-teman apa ada The Gunners? The Gunners. Tahu nggak tuh? Udah jadiin tebakan aja bang, nggak usah lo jawab. Ya, jadiin tebakan aja. Jadi tebakan itu pemain-pemain yang dulu zaman pelatihnya, manajernya Arsene Wenger, yang dia beli itu murah atau dari akademi itu pasti dijualnya mahal. Oke, Coba, tulis di menurut- kolom komentar ya. Menurut Totongers di kolom Apa komentar kalau coba. Arsenal apa nama fansnya? Gunners, apa? Gunners, Ah, Gunners. Ganas. Ya, terus di Tapi kolom komentar ngomong-ngomong ya. itu kemarin ini ya Andre Arshavin nonton juga Andre Arshavin tuh. Siapa? Andre Arshavin Oke, dia nonton juga. Oh, tapi di ini di di iniannya aduh, apa kemarin tuh. Uzbek ya? Kazakhstan apa? Ya itu Uzbekistan. Uzbekistan. Iya, iya. lucu juga tuh ya. Nonton. Ya mungkin masih ada keturunan Uzbek. Uzbeknya ya. Soalnya mukanya kelihatan juga sih. Rusia nggak main kan? Iya. Rusia Karena nggak kalau main. nggak salah Andre Arshavin katanya sekarang jualan kayak kain-kain itu juga bang. Ini Kayak jual-jualan kayak emang udah Uzbek yang terkenal di Uzbek gitu juga. permadani gitu nggak? Bukan. Kayak kain gitu, kayak songket, kayak gitu-gitu bang. Oh kain tradisional dia yang sering dipakai tuh Iya. di itu. Berapaan? Coba lihat ini deh marketplace-nya gitu. Gua kan tahu. Dia dicantumin di IG juga nggak gitu maksudnya? Siapa tahu dicantumin di IG kan? Nggak tahu. Tulis aja Arshavin konveksi. Kamu tuh Oh dia kepikiran lagi dia. gitu Arshavin ya, konveksi. Bener. Siapa tahu. Bener. Ntar gue cari deh bang. Kalau enggak Arshavin Taylor bisa tuh. Udah kali ya bang ya. Udah kali ya. Bursa transfer
belum mulai kayak udah mulai agak banyak nggak sih? Yang panas Kelihatan tuh akan Olise, Bang. pindah. Olise itu udah pasti banget tuh kayaknya ke Madrid. Kemana? Ke Madrid. Madrid udah ngincer banget soalnya. Soalnya yang waktu dia zaman-zamannya mau pindah ke Bayern Munchen, di Instagramnya dia kan dulu Crystal Palace kan. Pas dia mau ke Munchen itu semua foto-fotonya dia yang sama Crystal Palace dihapusin semua di IG. Oh, gitu. Nah, ini kejadian sekarang nih. Semua foto-foto dia sekarang yang pakai baju Bayern Munchen semuanya dihapus. Iya. Kayak sebuah pertanda aja sih kalau dia bakal Dia pindah. akan pindah Iya. gitu ya. Nah, terus kalau yang lainnya ada lagi? Nggak ada? Ada ini sih kayaknya mau ke Liverpool ya. Ada Yemi itu anu ya, Dortmund ya? Oh, itu di PS ngeri tuh. 84, Bang. OFR-nya. Si Kribo ya. Wah, ngeri tuh. Masih muda, murah lagi. Bagus ya kalau memang dia mau pindah. Tapi emang bagus. Kalau gue lihat itu emang bagus. Cuman kalau Liverpool, kalau saya sebagai fans Liverpool juga kan, kalau klub Kalau Liverpool apa Bang nama fansnya? Liverpool Lian, jangan beli penyerang lagi dah, belakang tuh. Back ya. Iya. Madrid ya. Jangan di barter tuh sama siapa tuh? Set ngeri banget ya. Maksud gue Real Madrid masif banget ya. Lah, Beli-beli ini kan. ini kan dia emang proyek besar. Oh, dan Perez kan menang ini untuk- udah menang. udah menang jadi periode dia kan menang ya, benar ya? Periode Udah ini? Iya, Berarti Jose Mourinho fix dong berarti. fix. Wah, ngeri juga ya. Jadi udah Konate, Dumfries, Ini ngeri. Dumfries. Tinggi banget tuh orang tuh, ya kan? Bernardo Silva sama Bernardo Silva tuh Cucurella. Tiba-tiba pemain Spanyol ada Real Madrid ya tuh. Tadinya nggak ada Real Madrid, tiba-tiba ada. Iya, ada Real Madridnya. Tapi cuman katanya kalau dia katanya mau cukur ya Bang ya intinya ya. Siapa Kukurela? Cucurella katanya. Padahal janji- dulu dari Akademi Barca itu ya. Oh iya benar, dia dari Barca itu. Dari Barca. Jadi ada rela cukur ntar namanya. Cukur Wah. rela. Kukurela. Oh, Aku rela rambutku. Wah. Udah beda lagi, Yang beda-beda edit nih gua bingung. bilang. Gua bingung Yang ini edit. ngempanin yang mana nih. Nimpalin yang mana? Nah, terus ngomongin itu juga, Julian Alvarez nih kemana? Julian Alvarez tadinya Madrid pengen Julian Alvarez, cuman Julian Alvarez itu kayaknya masih dibutuhin sama Atletico juga. Artinya dia akhirnya nggak dilepas nih kayaknya nih. Sorry, Julian Alvarez itu ke Barca sebenarnya tadinya maunya. Terus? Karena Barca mau banget kan bikin trio G. Maksud saya Gordon, Yamal sama Alvarez. Gordon tuh ini ya, Newcastle ya? Newcastle, kan dia udah United. masuk. Sorry. Oke. Tapi kayaknya Alvarez dan Yamal. Atletico Madrid itu kayaknya masih butuhin Julian Alvarez. Jadi kayaknya nggak akan dijual. Berarti nyari A lagi nih siapa nih? Nggak dong. Bang nggak harus Oh, A nggak juga, harus Bang. juga Sebenarnya ya. tapi kalau dilihat-lihat Bang Sen ya, Rashford tuh bagus juga sebenarnya di Barca ya. Iya, Rashford bagus tuh di Barca. Cuman nggak tahu lah kenapa. Nggak ada di pateni Iya. Barca. Enggak, Rashford itu sebenarnya apa sih? Striker. Rashford tuh sayap. Sayap, kan? Sebenarnya sayap. Awalnya itu striker di MU, cuman di Ya. sayap lebih bagus. Oh, oke. Oke. Kalau di MU kayak cedera mulu ya. Ada aja ini aneh ya. Ada faktor sih Bang, ada yang bilang karena Nggak cocok sama pelatihnya. bukan Bang. Manajemen Jadi, gitu, Saya nggak? pernah ngeliat artikel-artikel gitu. Jadi dia tuh punya pasangan. Kalau dia Siapa? ada pasangannya dia. Tuh, cari Rashford, aja deh. si Rashford. Si Rashford Oke, ini ada terus? pasangannya dia. Jadi Terus, dia terus? kalau lagi kasmaran, kalau lagi gini mainnya bagus tuh, gacor per musim tuh. Ada yang ngeklipingin itu Rashford tuh. Setiap lagi sama tuh cewek. Nah, pas putus ngedown ininya dia. Prestasinya dia jadi ngedrop ininya. Cara mainnya jadi kurang. Nah, kemarin pas di Barca kan bagus juga dia mainnya. Itu lagi balikan lagi sama tuh cewek. Malah bagus di Barca deh. Bagus di Barca kemarin. Orang tendangan bebas saya gol tuh kemarin tuh. Ya, Yang bagus, terakhir tuh. bagus. Tapi ya itu nggak balik lagi kita nggak tahu ya namanya. sih. Orang kan senengnya gimana.
Iya benar-benar. Terus ngomong-ngomong Barca, Messi bisa akan balik ke Barca nggak bang? Messi nggak bakal balik ke Barca menurut saya sih, yang saya baca-baca di artikel-artikel. Entah jadi apa gitu, entah jadi apa gitu. Enggak, dia udah Bukan pemain. kayaknya dia kan punya saham kayaknya di Inter Miami ya, berapa persen sekian persen tuh kepemilikan juga, Oke. sama hak lain, hak sponsorship. Terus dia punya klub bola juga itu kan, yang di Spanyol, di dia, Spanyol. di Spanyol. Kayaknya di Barca enggak ada, Oke. nggak bakal balik lagi di Barca. Berarti potensinya kalau misalnya let's say 100% berapa persen? Paling 15% paling 15% ya kecil banget tuh kecil itu. kemungkinannya. Itu menurut saya sih, kalau ada otongan yang lebih tahu monggo tulis di kolom komentar Tapi gimana peluang Messi. kalau Messi kira-kira jadi pelatih akan jadi pelatih nggak? Enggak, kayaknya Messi nggak bakal jadi pelatih ya. Kayaknya enggak sih, kalau gue lihat juga enggak sih ini Sa. Nggak juga ya? Iya. Juga kayaknya. Mungkin kalau Ronaldo mungkin ya ada kansnya gitu. Tapi kalau Messi kayaknya enggak deh. Kalau jadi pelatih mungkin jadi pelatih anaknya. Ah, Karena yang paling menonjol tuh Ciro Messi itu. Messi. Itu paling Yang paling itu. kecil? Iya, tapi paling kakinya kaki kanan dia, bukan kiri. Kalau Messi kan kidal. Iya. Kalau Ciro kanan dia. Dia gocek-gocekannya sama umpannya, tendangannya mirip-mirip katanya. Udah dimasukin di juniornya Inter Inter Miami. Miami ya. Ngeri juga ya berarti. Itu Ya. makanya. Ya pasti ada gen-gen bapaknya sedikit nurun ke anaknya, pasti ada ya. Iya. Entah sekian persen gitu. Kejagoannya pasti ada, keterampilannya. Percaya tuh bang kayak gitu bang? Percaya. Percaya ya. Nurunin. Tapi kan bapaknya Messi bukan pemain bola bang. Nah itu dia makanya. Tapi Itu tuh kayak statement yang kok lu patahin gitu loh, udah sampai di situ aja. enggak, Enggak, kan katanya menurun kalau kayak gitu. Ya Tapi kan kalau dimulai naik kan nggak mungkin. Bukannya orang dilihat kita bisa berskill apa jago main bola gitu, bukan dilihat seberapa sering dia melatih ketangkasan dia buat bermain bola bang, bukan dari gennya bang. Kalau menurut gue sih gitu ya. kalau si bapaknya itu, selain itu kan dia nggak punya apa, hobi main bola itu nggak ada dari kecil. Kalau si Messi emang ngotak gitu ya, ngotak Oh, meskipun badannya kecil. mungkin gen dari bapaknya kan misalkan lagi nggak suka hobi bola ya, cuman pasti pekerjaan tiba-tiba buku dijaglingin sama dia gitu kali ya. Dimulai dari Messi-nya, tempat sampah kali ya sama dia. Tempat sampah ya. Dimulai dari Messi-nya itu, dan Messi juga sebenarnya nggak ngewajibin anaknya, cuman ngelihat bapaknya main bola kan, Pengen semua anak pasti pengen gak sih jadi kayak bapaknya? Maksudnya mimpi pertama tuh, maksudnya mimpi cita-cita pertama kayaknya bapaknya duluan deh yang bakal dijadiin contoh gitu. Iya gak sih? Iya, bapaknya. Apalagi kalau masih sering main sama bapaknya kan. Kalau liburan tuh, contoh si Messi itu kan liburan sama anaknya main bola di rumah gitu. Iya. Iya juga ya. Jadi kayak DJ dia. Kayaknya sih gitu. DJ. Iya. Nah, terus ngomongin Indonesia ya. Tadi kan sempat kita singgung juga tuh, kans di 2030 mungkin nggak tuh Indonesia bisa masuk? Ya insya Allah sih kalau dari gua nih insya Allah sih ya kita maunya yang terbaik ya buat timnas ya, timnas Indonesia. Apalagi kan pemain lokal kita pun juga nggak kalah sama pemain-pemain diaspora. Ya maksud gua kayak ada Rizky Ridho, Donitri, terus Beckham itu juga bagus. Bangsan kan ada Sayori ya, Sayori. Iya, Yakub Sayuri ya. Sayuri Jakob. Terus Tuh. Marcelino. Ricky Kambuaya, Marcelino ya. Ricky Kambuaya Kalau mereka konsisten ya di titik yang ini ya, kalau bisa mungkin lebih bagus lagi, insya Allah bisa sih. Iya sih, masih bisa lah ya. Iyalah. Ya tapi nggak usah itu, mending Piala Asia dulu kali ya. Ya Asia dulu kali ya, Kita Asia dulu kali. di setara Asia dulu aja deh. Kalau enggak kita benahi dulu. Gimana Bang Sen? Iya. Apaan? Ya itu gitu. Apa ya? Ya apa ya? Iya kalau gua sih mah jangan sampai nih kalau udah bagus gitu ya. Kan kalau gua lihat kemarin kan di FIFA Matchday kan katanya Bang. belum terkalahkan kan? Iya nggak sih? Maksudnya menang mulu kemarin di FIFA Matchday. Nah, jangan sampai terus kita masuk Asia, terus masuk mau kualifikasi Piala Dunia, putus lagi tuh di tengah jalan kayak yang kemarin nih kan. Tiba-tiba ganti pelatih. Ya FIFA Matchday sih kalau bisa sih
tandingnya sih away ya, jangan kandang mulu. Benar. Kita bayar mulu berarti itu ya, bayar Iya, mulu ya. Tapi susahnya away itu, kalau kita away ngincer negara yang peringkatnya di atas tuh susah. Susah. Betul, betul. Gitu, karena ketika negara peringkat atas menang di peringkat bawah, koefisien nilai itu kecil dapatnya. Harusnya Jadi- lawan yang 10 besar kali Bang ya. Iya, kalau 10 besar yang mau gitu. Iya. Iya, kayak kemarin Argentina gitu. Kalau Argentina itu keluar duitnya banyak banget itu. Iya, kalau Juara lawan dunia. Spanyol. Benar Iya. dunia. Lawan Spanyol lah, lawan Spanyol, Prancis, Irak. Bisa Bang, bisa terus. Kira bisa tuh. Iya kan, Irak, Iran, gitu. Lawan kalau Israel sih nggak mungkin sih lah ya. Kalau nggak lawan Cina dulu dah. Cina tuh bagus tuh. Cina tuh. Cina berapa emang? Cina tinggi dia, paling kan di atas di Di atas atas 100. Enggak lah, jangan terlalu tinggi juga. Kayak Oman itu kemarin 79 tuh udah bagus Oman. Tapi kan kita di kandang. Iya. Oman. Oman 79 peringkatnya tuh FIFA. 79. Yang kemarin kita menang 3-0. Iya, sebelum bertanding lawan Indonesia tuh 79 di peringkat Nah, FIFA ya. sekarang dia jadi berapa? Ya kemungkinan kalau di 80-an. kalau di bawahnya Oman ada yang main juga persahabatan menang bisa naik. Turun dia. Iya, bisa tergusur dia. Tergusur dari 79. Tapi kalau di atasnya dia ada negara yang kalah juga ya tetap di situ dia. Iya. Iya, 79. benar. Nah, Curaçao Verde itu peringkat keberapa tadi? Wah, kalau Curaçao berapa itu ya? Coba Google dah, Bang. Gimana ya? Iya. Gimana ya ngejelasinnya ya? cepet gitu. Gimana ngejelasinnya ya? Kalau Cape Verde kan 80-an dia 80 berapa gitu. Iya, iya. Iya makanya. Curaçao. Enggak tahu dah Curaçao. Cepean kali ya? Udah. Enggak Curaçao enggak sampai segitu. Enggak, soalnya tuh gua aja nih kalau bukan Piala Dunia kayaknya gua nggak tahu dah tuh tempat dah. Iya. Iya nggak sih? Kali ya ini pemain apa komentator bola juga ngelihat juga peringkat. Enggak dihafalin juga itu. Iya, benar. Coba Bang. Tapi kayaknya gedean si itu apa? Curaçao. Cape Verde. 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 Iya. Ini Bang, peringkat FIFA Bang. agak ragu. Pantesan gimana mau ini yang orang kagak diklik dari tadi. Iya. Berapa? Bagus. Bagus kan? Iya. Ngeri banget. Siapa? Curaçao. Oh, ini di FIFA-nya aja, Bang. Carinya. Abang bisa diem dulu nggak Bang? Biar nggak kosong-kosong banget nih audio nih di video nih ya kan. Nih, Iya emang. Curaçao tuh Nah, peringkat. menurut lo tuh Curaçao sama Cape Verde tinggian mana? Cape Kalau Verde sih gua kayaknya. iya. Apa? Apaan dia Pak? Apa iya? Apa? Kayaknya lebih tinggi Curaçao deh. Kayaknya ya. Iya, bisa jadi. Beda-beda tipis kali 80-an. Iya juga tuh. Hah? Enggak nih orang bikin kita PR anjing nyari. Kagak, maksud gua kan siapa tahu ini kan juga informasi. Oh kan bener, Curaçao tuh 81, bener. Curaçao 81, 80-an. Verde Verde di bawahnya dia. jangan di bawah di atas Indonesia Oke, lagi. Verde di bawahnya malah ya. Cepean. Nggak ada berarti, Bang. Belum kelihatan ya. 67 Bang. Hah? Siapa? 67 enggak sih? Verde. Iya enggak Iya sih? 67. Curaçao 81. 81. Tapi sekarang udah bukan 67 lagi dia. Sama Oman dong, hampir sama kayak Oman dong, Oman 79. 79 Bilang masih ini Curaçao 81. Atasnya tadi lagi. Itu Cape Verde tuh. Cape Verde 63. 63. Naik dia. Oh, Naik dia. Kan dia lawan Spanyol 0-0. 0-0 lawan Uruguay 2 sama. ngeri ya. Pasti naik dia. Indonesia. Naik 4 peringkat dari Cina. Enggak kan tadi kan kita bahas juga sempat bahas tuh. Katanya kalau kita lawan Cina ada kansnya juga lebih tinggi. Emang bikin PR orang ini dari tadi. Tuh, 91 Cina. Oh, enggak ngaruh. Oman aja lah. Ngaruh lah. Ngaruh. Oman aja kan 79 sekarang. Iya ngaruh. Ngaruh di atasnya naik ngaruh. Oh, di atasnya. Ngaruh.
Oke oke. Nanti lawan-lawan Denmark gitu-gitu ya nanti ya. Ya itu jangan minggu dulu, bentar lah itu mah belakangan. Maksudnya di Asia dulu. Oh ya, Asia dulu Hancur-hancurin. ya. Ya. Apa imbangin dulu di Asia gitu. Minimal imbangin Jepang lah kali ya, atau nggak ngalahin Enggak, Jepang kali Jepang ya. udah levelnya udah tinggi itu. Jepang udah Itu Jepang jauh. 14 peringkat 14 dunia nggak salah. 14 dunia. Udah gokil itu. Udah nggak susah dah itu. Udah dia disiplin ya kan, dari segala aspek dia disiplin. Bener. Udah susah udah. Udah Sepakat, bagus. saya sepakat. Iya benar. Apa lagi mau nanya apa lagi? Enggak, maksud gua kalau misalnya tapi ada nggak sih sejarah yang masuk Piala Dunia di atas 100 gitu, ada nggak, Bang? Di atas 100 ini kan peringkat 102, 120. Oh, Nggak ada kayaknya. berarti itu valid itu. Apanya? Iya, di atas 100 itu udah bagus-bagus berarti. Oh, emang bagus-bagus bang, yang bilang jelek siapa? Enggak, Bang. Gimana ya? Turki juga bagus ya, Makan dulu dah. Turki. Ya. Turki, Tunisia, bagus juga ternyata Oh ya. Jepang 16, perangkat 16 dia. 16. 16 dunia. Dia di atas Uruguay, Swiss tuh. Denmark, Austria, Iran, Korea, Nigeria. Wah, India. Nigeria. Nigeria bang. Nigeria yang gak lolos itu. Hah, Nigeria? Nigeria nggak lolos bang. Sayang banget itu, bintangnya banyak. Iya ya. Osimhen ya. Musimnya tuh. Osimhen, masih muda tuh. Enggak dong. 27 kan? Udah masuk usia emas dia, usia emas pemain sepak bola. Iya, 20-an lah. 27 ke atas, 28 apa 29 gitu, 28-an kali. Oke. Seumuran sama siapa di sini ya kalau di main bola tuh? 28 itu, 28 Umuran kita. Enggak pemain bola banget, pemain bola. Rizky Ridho kali. Iya. Rizky Ridho kali, Rizky Ridho. Lagi masa-masa itu. Masa-masa. Enggak deh, Rizky Ridho lebih mudanya lagi. Muda lagi kayaknya. Paling setahun sama Izes dia. Enggak, sama Izes 27 kan, 26, 27. Iya, Nah, iya, iya, sama itu Jesus, benar Jesus. Sama Izes. Kapten. Anjay, ngeri banget. Ngeri kenapa bang? Vampir dia ngeri. Itu ngomongin ngeri noh, belakangnya goyang mah tadi. Duh, mau siap-siap ini. Mau kemana? Argentina, Austria ntar. Berapa? Ya lebih dari 3 gol lah menang ntar. Aku mah 2-0 aja, gue mah cukup. 2-0 ya. Saya sih 1-0 tipis kayaknya. Austria ya agak-agak pemain-pemain bagus lah. Marcel Sabitzer ya. Sabitzer, benar. Alaba. Apa ada Muene juga tuh bek kirinya. Udah kelewat lagi. Alaba. Itu udah mati tuh pasti. Coba ya cek dulu kali ya. Tapi ini masih aman sih, di sini masih aman. Ya. Masih Kita record. juga nge-record di sini. Oh. Gitu. Ada lagi yang mau dibahas? Enggak itu doang sih. Ya nanti kalau misalnya ada yang mau kasih komentar gitu ya, apapun gitu kan, karena ini mood gue masih panjang nih, masih sampai tanggal berapa? 15 Juli. Tanggal 21 Juli. Finalnya tanggal 21 Juli di New York, kota New York, ya. York. Ya, kita lihat aja siapa tuh nanti yang benar-benar masuk di final. Kayaknya kita akan bahas, ya semoga ya ini nembus sampai 500 subscriber lah minimal gitu ya. Nah, Kalau 500 subscriber minimal kita bisa nonton lah, atau enggak live gitu, live reaction gitu mungkin sekali-sekali nanti. Ya siapa tahu bisa keburu nih sebelum tanggal final ya. Dibantu lah teman-teman untuk subscribe, ya kan? Like, komen, apalagi Sa? mudah-mudahan. Share lah kalau bisa lah ya. Ya, kalau bisa di share ya. Ya buat teman-teman Otongers, kami dari Akar 3 ingin mengucapkan please like, subscribe dan komen. Kalau di share itu lebih bagus lagi tuh. Sebenarnya di share itu dari sini misalkan ke Papua, ke Pekalongan, ke Jambi mana gitu, itu lebih bagus lagi Ya. tuh. Kalau Karena bisa bakal mancanegara nyampe juga kita boleh ya, mancanegara, ke Curaçao, ke Cape Verde, nggak apa-apa tuh. Biar nyampe ke Pozinha ntar kita lebih bagus lagi. Itu kan ada Akar 3. Wah, Akar 3 ditaruh ya kan? Matematika banget tuh. Bukan dong. Iya benar.
Kan kemarin udah kita bahas tuh. Jadi kita udah nih. Udah ya, udah kali ya. Capek. Ya saya siap-siap. Oh, tadi dulu dulu nih. sebentar sebelum ini, dan ini kita juga nggak ngomongin bola doang sebenarnya bang. Oh. Next juga kita nggak ngomongin hanya bola, juga Kulineran kali ya, kulineran bisa kali ya. juga, Harga ya, jengkol. apapun itulah sebenarnya. Buat Kita teman-teman yang punya bahas-bahas. ide, kita harus ngobrol apa, tolong tulis di kolom Bahkan komentar sampai ya. ada yang komentar kemarin, kayaknya bahas horor-horor gitu bang. Ah, kalau horor mah enggak deh. Kita bukan kalau horor ada. Kita bukan ini apa? Kita nggak masuk ke situ pemburu sih, horor kayaknya. ya. Masalahnya kalau ngomong horor, ntar jadinya komedi bang. Iya. Seperti kita. Nanti setannya ketawa-tawa gimana? Oh. Coba. Enggak, udah gitu setannya dianalisa sama bang Sen. Terangkan lah. Ntar Iya lagi. Dianalisa. ntar nge-record kamera blank. Iya. Nggak jadi syuting Jadi yang ada. syuting, ya kan, bingung dah jadinya. Ya gitu Ya. sih intinya. Akar 3 no horor deh. No horor deh. No horor, no politik, no ras-ras, sara-sara semua. Sama 12. ngomongin gosip-gosip tetangga. Ya sama politik. Apalagi. Ya, benar. Politik Ya apalagi. udah nggak usah ngomongin aja deh bang, kita bubar aja kali ya. Ya Allah. Bercanda bang. Nah terus nanti juga kenapa kayak gini formatnya? Karena kan kita juga nggak ngomongin kayak di satu tempat gitu ya, dimanapun ini ya, namanya juga obrolan tongkrongan ya, bisa dimanapun. Bahkan kalau misalnya ada ide gilanya lagi, siapa tahu kita bisa ngobrol di tempat umum ya kan? Iya. Nggak ada yang pernah tahu. Mau nyobain ngobrol di WC nggak bang? Wah, cing, repot banget anjing. Repot banget ngobrol di WC anjay. Ya Kita udah gitu. kita Closing, nanti Bang bisa Sen. ngomong di mobil di mana-mana dan di mana-mana yang tempat yang aman, tentram, nggak membahayakan publik ya kita ngomong ngobrol-ngobrol situ dah. Gitu. Oke, buat Totongers terima kasih semua. Kami dari Akar 3 di Otong kita sekali lagi please like, subscribe dan komen dan share lebih bagus lagi, lebih Ya. meyakinkan lagi untuk bantu kita sampai ke 500 subscriber biar kita bisa lipe-lipean. Thank Oke. you. Terima kasih semuanya ya, sampai jumpa. Ah. Hidup gue ngeliatin lampu dulu.